tadi Bapak katakan bahwa Indonesia tetap bebas aktif, non-blok, tidak tergantung pada kekuatan manapun. Kalau boleh satu contoh konkret Pak, karena saya tahu Bapak juga kerap mengatakan kalau menyentuh nilai kedaulatan, menyentuh nilai prinsip Indonesia akan berkata tidak. Nah, apa jenis tekanan seperti apa Pak? Apakah soal kebijakan luar negeri, tarif dagang, atau penempatan pasukan yang jelas Bapak akan tolak meskipun penolakan itu berisiko mencederai hubungan spesifiknya misalnya dengan Washington, Pak Presiden? Ya, kita selalu, mereka tahu posisi kita sudah lama, ya kan? Bahwa kita tidak mau terlibat dalam fakta apapun, kita tidak bisa umpamanya mengizinkan pangkalan pasukan asing manapun di Indonesia. Itu prinsip ya kita. Hard no ya Pak? Oh, it's always been like that. Dari zaman Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang, ya kan? Kita kalau kita peaceful visit, peaceful navigation kepada semua kita. Semua negara mau refuel di Indonesia kita izinkan, ya kan? Amerika mau monggo, tapi kalau Rusia mau juga monggo, kalau Tiongkok mau monggo. Jadi kita bukan ya, berpihak gitu. Kita tidak bisa, ya. So that's very clear, ya. Okay. Dan kita tidak mau mengganggu negara lain. Kita terbuka, kita jaga investasi siapapun di Indonesia kita jaga. Okay. Asal mereka patuhi ketentuan kita, undang-undang kita gitu loh. Boleh satu singkat saja sedikit Ya, Pak Presiden soal kembali ke BOP Pak. Ya. Spesifiknya soal biaya dan komitmen keuangan Indonesia di BOP. Karena masih simpang siur di publik. Ada pembicaraan mengenai kita wajib memberikan kontribusi sampai $1 miliar. Kemudian ada yang mengatakan wah tidak perlu kontribusi karena akan mengirimkan pasukan. Kemudian juga ada penjelasan bahwa akan diambil dari APBN, pos yang mana dan sebagainya. Boleh saya minta klarifikasi malam ini Pak untuk meluruskan? Iya, jadi dari awal konsep BOP itu mereka mengatakan bahwa boleh anggota yang ingin menjadi anggota Board of Peace boleh pilih dua. Kalau mau jadi anggota permanen, ya berarti istilahnya mungkin premium member lah. Ya. Ya. Premium. Pokoknya you ada di situ, diminta sumbangan $1 miliar. Kemudian kita diminta Indonesia bisa nggak nyumbang pasukan? Saya mengatakan bisa, pasukan perdamaian bisa. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran $1 miliar. Tidak pernah ada komitmen finansial apapun yang disetujui oleh Indonesia soal itu? Tidak pernah. Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington 19 Februari yang lalu. Yang founding donors. Ini founding donors. Jadi mereka ini masing-masing nyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Ya tapi Indonesia nggak ada di situ. Ada Indonesia. Ya karena saya juga komitmen waktu ditanya saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian berapa yang diminta. Tapi Pak, kalau misalnya biayanya itu sebagai bagian iuran membangun, saya kembalikan kalau kita lihat 80% bangunan hancur. Dibutuhkan pembiayaan untuk rekonstruksi, memberi makan, membuat jalan, dan sekolah Pak. Yang menghancurkan harusnya yang bayar Bang Celi. Soal lain, tapi kan bukan. Kan kalau itu kan nggak ada habisnya nanti berdebatnya. The fact bahwa banyak negara mau contribute, membangun kembali jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit. Kan kita nggak bisa cuma ngomong. Iya, itu benar. Dan itu nanti menurut saya, itu kita lihat perkembangan. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya kan nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ. Dan jadi bantuan kemanusiaan juga. Tapi di luar skema BOP yang kemudian seolah-olah mengharuskan membayar itu kita sama sekali tidak ada komitmen. Nggak ada komitmen sama sekali. Terima kasih klarifikasinya Bapak.
Mbak Nana masih ada waktu mau nanya lagi? Cukup? Sebetulnya topik yang lain, tapi mungkin Bahkan ya, Oke, kita- bahkan kembali Kita beda topik dulu. Nanya soal ini. saya ada topik Bang lain, Digu tapi sekarang. mungkin Oke, kita masih lanjut Pak saya mau Presiden. tanya boleh? You tanya saya mau tanya. Iya. Kenapa Anda dipanggil Bosman? Boleh nggak saya tanya? Boleh, 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 Itu boleh. nama asli diberikan orang tua atau bukan? Bukan. Oh. Itu jadi kalau di organisasi saya mungkin maaf ya Orang Pak nomor Presiden satu. memilih kalimatnya. Saya ini tipe yang Pak. Jadi kalau neken, maaf, terlalu neken saja. Oh, gitu ya. Jadi ya, Jadi ya itu dipanggil dah. Bosman ya? Jadi, Oleh anak buah? Oleh anak buah. Tapi Oke, itu oke. dulu Pak, itu dulu. Akhirnya sekarang ke bawah-bawah gitu. Silakan, Oke, Bang. jadi tadi saya setuju Pak Presiden bahwa pertamanya geopolitik, terus ujung-ujungnya geoekonomi, gitu ya. Jadi saya menyuplik sebuah buku dulu, How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Iya. Jadi saya akan tugas Bapak ini berat karena how to swim with US and Israel and India and China and Iran And Russia. and Russia without being eaten alive, benar gitu kan? Nah, yang saya mau bertanya adalah what if Pak? What if Iran win the war Pak? Ini what if? Karena dia melakukan attrition war atau perang RTC, yaitu membuat ekonomi lawannya itu bubar. Dia menyerang negara-negara teluk yang bukan hanya 20% menghasilkan minyak, tapi dia ada 40% ekonomi dunia internetnya juga lewat bawah sana. Terus juga ada diserang oleh, pertama kan Israel menyerang seluruh seluruh bank di Iran. Karena Bank ya? bank Iran itu kan tidak pakai IMF, tidak pakai World Bank, dia punya sistem, diserang semua. Terus yang sekarang dia lakukan adalah menyerang balik Pak. Iran menyerang balik Dubai. Iya. Dubai Financial Center itu ada 290 bank, 102 hedge fund, 500 wealth management firm. Itu mengelola hampir 10 triliun uang. Nah ini jadi windfall harusnya buat Indonesia Pak. Harusnya jadi opportunity karena uang itu kan nggak bisa jalan sekarang, harus pindah. Nah saya ingat 10-20 tahun yang lalu saya bicara dengan Mas Bang Kodari, saya sering berdebat sama dia. Dia merasa bahwa Indonesia ini memang penduduk muslim terbesar, memang negara nomor 4 penduduknya. Tapi kalau berbicara sama negara lain, tidak punya deterrent factor. Saya bersyukur Bapak membuat Danantara. Karena Sovereign Wealth Fund itu membuat, saya punya penduduk nomor 4 terkaya di dunia, saya punya negara muslim terbesar, dan saya punya 1 triliun rupiah, gitu, 1 triliun dolar, gitu. Itu kan Kita kalau nggak salah Sovereign Wealth Fund ke-5 ke-6 ya? Iya kan ini Sekarang kan? di Mungkin ke-6 ya di dunia. Ke-6. Ini di Teren Pak. Jadi, oke, ini seksi gitu ya. Nah, sehingga saya rasa kalau kita bisa menarik ini berkah Pak, selalu tadi jadi geoekonomi. Kalau dapat 1 triliun 2 triliun aja yang harus dipindahkan itu ke Danantara gitu ya, ini jadi opportunity. Jadi kayaknya kita bisa sama-sama mengambil bahwa ini jadi opportunity. Enggak semua war itu jelek gitu ya. Ada yang buntung, ada yang untung. Ada untung. Nah, jadi pertanyaan saya adalah tadi tugas Bapak berat karena harus swim dengan tadi. Terus yang kedua adalah what if Iran win the war Pak? Gitu. Terus apa opportunity yang kita bisa lakukan untuk Danantara ini sebagai SWF kita menjadi number 1 kalau perlu Pak di dunia Pak? Berarti 2 pertanyaan. Ya, kalau saya ini orang yang sangat realistis dan saya walaupun saya selalu ingin optimistis, tapi saya tidak mau terlalu berharap. Ya, saya selalu mau siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Jadi always strengthen our fundamentals, itu satu. Yang penting kita punya kembali rule of law and governance itu baik. Uang itu akan masuk. Mau perang nggak perang, uang masuk. Di mana ada negara sebesar kita sekarang ya,
Cina sudah, Ya, ya. India sudah. There's no other country like us. Brazil dia sudah tersendiri, tapi di kawasan ini we are 300 million people very soon. 300 juta sumber alam, and we come from a low base. Rakyat kita masih banyak yang katakanlah masih sederhana hidupnya, katakanlah masih kurang hidupnya. Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money. Can you imagine the growth? Ya, jadi saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Meritokrasi, Pak. Iya, kita harus beresin governance kita, ya kan? Hal-hal apa ya, kecenderungan selalu menipu, benar nggak? Iya kan? Nyelundup, iya kan? Apa? Under invoicing, semua praktek-praktek itulah. Ini pelan-pelan kita benahi. Saya kita berharap kalau kita lihat penerimaan pajak kita sudah kelihatan trajektori naik. Januari, Februari, Maret ini naiknya cukup signifikan. Naiknya tuh sekitar 30% loh. Mudah-mudahan bertahan. Mungkin dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang biaya cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi harus kita bersihkan. Nah, makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga, saya tanya, yuk bersihkan dirimu, atau you nanti akan dibersihkan. Ya. Dan saya lihat beberapa menteri saya sudah udah mulai, benar nggak? Ada orang yang kelihatan soft, tapi dia ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal langsung dipecat, ya kan? Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, siapa? Pak Dodi. Dodi ya, Anggodo. orangnya kan baik, tapi nggak mau main-main Pak, dia pecat 2 dirjen, ya. Jadi kalau fund itu, kalau dia merasa, this is a rational country, a safe country, mereka masuk. Jadi yang penting kita sekarang ya, kita juga jangan terlalu itu ya, bahwa semua Indonesia jelek itu loh. Nggak bener. Anda datang ke banyak negara, ya kan? Di kereta api Anda dirampok, Anda dipukul hanya karena ras Anda. Anda kecewa sama polisi-polisi kita. Kalau lihat polisi-polisi di Amerika, ICE. Black Lives Matter, orang nggak bersalah tembak, iya kan? Ini masalah sosial di mana-mana. Tapi our country is not doing that bad, benar nggak? Kita juga harus fair gitu ya. Tapi saya tangkap ya, polisi kita 400.000 loh. Banyak yang kerja keras, banyak kerja baik. Ada oknum-oknum nggak beres. Di semua birokrasi kita banyak yang nggak beres. Ya ini we want to try. Kita berharap generasi-generasi yang akan datang akan lebih baik. Pak, boleh nanya satu, Ya. Pak? Apakah kita akan menggunakan nuklir thorium, Pak, untuk power plant? Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuclear power paling murah sebetulnya, paling bersih juga. Ya, tinggal how can we handle the safety, itu yang menjadi masalah. Saya kira kalau kita sudah mencapai nanti 100 gigawatt dari tenaga solar, Lebih murah lagi. kita lumayan tuh nanti. I see. Plus biofuel, karena kalau biofuel ya terbarukan itu kan tiap tahun kita nggak akan habis-habis itu, iya kan? Solar kita. Itu 100 gigawatt solar power Pak ya. Itu kan berarti 100.000 hektar tanah untuk kan 1 mega 1 hektar ya. Itu di berbagai daerah kan disiapkan. Ya. Karena Tapi secara tanah kan besar Pak untuk cover the span ya. Ya. Kan 1 mega 1 hektar lah kira-kira. Iya, kan kita punya
80.000, 90.000 desa. Kalau desa di luar Jawa untuk cari 1 hektar Besar-besar itu. nggak ada masalah. Kalau di dalam Jawa kita sudah hitung, kita punya banyak tanah, ya kan? Ada tanah HGO yang tidak dikerjakan, ada tanah perhutani yang tidak dikerjakan. Nah ini semua bisa kita pakai. Oke.